Wu Jin adalah seorang pria duda yang memiliki anak laki-laki bernama Jiho. Mereka hanya tinggal berdua saja dikarenakan istri Wu Jin meninggal dunia saat Jiho masih balita. Saat bangun tidur, Jiho langsung bertanya kepada ayahnya kapan musim hujan tiba. Karena Jiho selalu berpikir bahwa mendiang ibunya akan turun dari negeri awan dan kembali ke bumi di saat musim hujan tiba. Tak lama kemudian, Wu Jin pun bersiap untuk mengantarkan Jiho pergi ke sekolahnya. Tak lupa, Jiho menyuruh ayahnya untuk meminum obat. Sebelum berangkat, mereka berdua mempunyai kebiasaan untuk mencium foto mendiang ibunya Jiho. Setelah mengantarkan Jiho ke sekolah, Wu Jin langsung pergi ke tempat kerjanya. Ia bekerja sebagai cleaning service sekaligus penjaga loker di sebuah kolam renang dekat sekolahnya Jiho. Pulang sekolah, Jiho mampir ke toko roti sahabat ayahnya yang bernama Honggu. Dengan wajah sedih, Jiho berkata kepada Honggu bahwa di sekolahnya akan diadakan lari estafet yang harus diikuti bersama ayahnya. Jiho bersedih karena ayahnya tidak bisa berlari dengan cepat. Tak mau melihat Jiho bersedih, Honggu langsung menawarkan diri untuk menggantikan ayahnya dengan dalih bahwa ia bisa berlari sangat kencang. Hari perlombaan pun dimulai. Terlihat Jiho terus berharap sang ayah datang meski sudah ada Honggu yang akan menggantikannya. Namun, tak diduga saat lomba lari estafet akan dimulai, Wu Jin pun datang yang membuat Jiho sangat senang. Dan mereka pun langsung mengikuti perlombaan tersebut. Di perjalanan pulang, Wu Jin meminta maaf kepada Jiho karena ia tak bisa memenangkan perlombaan tersebut. Namun, Jiho tidak kecewa kepada ayahnya karena dengan kedatangan ayahnya saja, Jiho sudah merasa sangat senang. Esok harinya, hujan pun turun. Jiho yang terbangun dari tidurnya terlihat sangat bergembira dan langsung membangunkan ayahnya untuk pergi ke suatu tempat. Jiho dan ayahnya pergi ke stasiun kereta api yang sudah terbengkalai. Jiho sangat meyakini bahwa saat hujan turun, mendiang ibunya juga akan datang ke sana. Setelah lama menunggu dan sang ibu tak kunjung datang, akhirnya Wu Jin mengajak Jiho untuk pulang. Namun saat di terowongan, Wu Jin melihat ada seseorang dari kejauhan. Setelah mendekat, ternyata orang tersebut adalah Juleha. Maksud saya, Soah, yang tak lain adalah ibunya Jiho. Melihat sang istri telah kembali, Wu Jin pun sangat terkejut, di mana ia tak percaya dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Soah terlihat linglung saat tiba-tiba Jiho memanggilnya ibu. Lalu Wu Jin membawa Soah pulang ke rumahnya. Setiba di rumah, Jiho langsung menunjukkan foto dirinya sedang bersama Soah. Wu Jin yang masih tak percaya atas kehadiran Soah, ia pun langsung membawa Jiho ke kamar mandi. Di sana, Wu Jin dan Jiho bersepakat untuk tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa Soah sudah meninggal dunia. Wu Jin juga meminta Jiho untuk merahasiakan keberadaan ibunya kepada orang lain. Di saat Soah dan Jiho sedang tidur, Wu Jin yang masih tak percaya bahwa istrinya hidup kembali, ia pun memastikan bahwa itu benar-benar Soah istrinya. Esok harinya, seperti biasa, Jiho bersiap untuk sekolah dan Wu Jin berangkat bekerja. Sebelum berangkat sekolah, Jiho langsung mencium pipi ibunya yang membuat Wu Jin iri dan ingin mencium istrinya juga. Namun, Wu Jin pun malu dan hanya mencium foto istrinya saja. Setelah mengantarkan Jiho ke sekolahnya, Wu Jin langsung berangkat untuk bekerja. Namun, ternyata Jiho malah mengendap-endap dan kembali pulang ke rumah. Jiho lalu berbohong kepada ibunya dengan mengatakan bahwa hari ini gurunya tidak masuk kelas. Padahal Jiho bolos sekolah karena ia hanya ingin menghabiskan waktu untuk bermain bersama sang ibu. Pada malam harinya, di saat Wu Jin dan Soah sedang berduaan di kamar, Soah mengatakan bahwa dirinya masih ragu karena tiba-tiba ia sudah menjadi seorang ibu sekaligus seorang istri.
karena Soah sama sekali tidak mengingat apapun tentang hal itu. Untuk mengembalikan ingatannya, Soah meminta Wujin untuk menceritakan kembali masa lalunya, di mana pertama kali mereka saling mengenal. Dengan senang hati, Wujin pun menceritakan bahwa pertama kali mereka bertemu di sekolah waktu SMA, yang bahkan mereka berdua selalu berada di kelas yang sama selama 3 tahun. Waktu itu, Soah merupakan murid paling pintar di sekolahnya. Suatu hari, kelas mereka mengadakan praktek berenang. Wujin yang memang seorang perenang disuruh gurunya untuk mengajarkan murid lainnya berenang. Namun, dari kejauhan terlihat Soah yang tak bisa berenang hampir saja tenggelam dan langsung ditolong oleh Wujin. Dan di momen itulah, Wujin mulai jatuh cinta kepada Soah. Setiap hari, Wujin pun terus memperhatikan Soah. Untuk mendapatkan perhatian Soah, Wujin meminta bantuan kepada Honggu sahabatnya agar ia bisa mendekati Soah. Pada saat latihan dansa, entah kebetulan atau apa, Wujin pun dipasangkan oleh gurunya dengan Soah. Namun karena Wujin sangat gugup, ia pun malah menginjak kakinya dan tak sengaja menyundul wajah Soah sampai berdarah. Semenjak kejadian tersebut, Wujin dan Soah tak pernah bicara lagi sampai hari terakhir sekolah. Di hari perpisahan SMA, Soah meminta tanda tangan kepada Honggu dan Wujin, yang mana pulpen milik Wujin tak sengaja terbawa oleh Soah. Setelah lulus SMA, Wujin kuliah di kampus terdekat untuk terus mengasah bakat berenangnya, sedangkan Soah memilih untuk kuliah di Seoul. Saat libur musim panas tiba, Wujin pun mencoba menghubungi Soah. Namun karena tak cukup berani, ia pun malah menutup teleponnya dan malah kabur. Wujin berniat untuk kembali menghubunginya saat libur musim dingin tiba. Namun bersamaan dengan itu, Wujin mendapat pemberitahuan untuk wajib militer selama 2,5 tahun. Setelah wajib militer selesai, Wujin kembali menghubungi Soah. Kali ini ia pun mengajak Soah untuk bertemu di suatu tempat, dengan alasan untuk mengambil pulpen yang Soah pinjam waktu SMA dulu. Esoknya mereka berdua pun bertemu. Lalu Wujin mengajak Soah pergi ke sebuah kafe untuk sekedar makan dan ngobrol santai di sana. Dan di momen itulah mereka berdua pun berkencan untuk pertama kalinya. Di kencan kedua, Wujin mengajak Soah ke bioskop untuk menonton drakor kesukaannya. Sepulang nonton bioskop, hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Keesokan harinya, Wujin membawa Soah ke suatu tempat yang sangat romantis untuk menonton bioskop dari atas bukit menggunakan teropong, dan pastinya dunia serasa milik mereka berdua. Yang lain mah ngontrak. Sepulang kencan ketiga, Soah memberikan daun semanggi kepada Wujin sebagai kenang-kenangan. Ia lalu berpesan semoga Wujin lulus ujian renangnya. Semenjak saat itu, Wujin semakin bersemangat untuk berlatih dan terus berlatih berenang. Hingga suatu ketika pandangan Wujin kabur dan pingsan saat itu juga. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Wujin mengalami masalah di bagian otaknya yang selalu mengendalikan hormon syarafnya. Jikalau ia merasa gugup atau tegang, maka ia akan pingsan dengan tiba-tiba. Dan itulah awal mula penyebab kenapa Wujin pingsan saat lomba lari dengan Jiho dan sering rutin meminum obat. Karena penyakit itulah, cita-cita Wujin sebagai atlet renang pun sirnalah sudah. Begitu juga hubungannya dengan Soah yang harus kandas di tengah jalan. Karena Wujin tak ingin membebani Soah atas penyakitnya tersebut. Setahun berlalu, Wujin pun memberanikan diri untuk mencari Soah ke Seoul. Ia ke sana hanya ingin bertemu dan mencoba memperbaiki kembali hubungannya. Namun setelah melihat Soah, bukan bahagia yang ia dapat. Wujin sangat patah hati kala melihat Soah bersama dengan pria lain. Kembali lagi ke masa sekarang. Saat Wujin terlelap tidur, ia pun terbangun oleh suara Honggu yang memanggilnya dari luar sambil menggedor-gedor pintu. Wujin langsung mengusirnya karena takut Honggu mengetahui keberadaan Soah istrinya. Tetapi Honggu memaksakan diri untuk masuk ke dalam rumah Wujin. Dan betapa terkejutnya saat Honggu melihat Soah berdiri tepat di hadapannya.
Ia langsung buru-buru pergi karena Honggu mengira itu adalah hantunya Soah yang sudah meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, terlihat Wujin, Soah, dan Jiho sedang menghabiskan waktu bersama dengan bermain-main sampai larut malam. Namun, setibanya di rumah, Wujin langsung tersungkur jatuh ke lantai karena kecapean. Wujin lalu beristirahat sambil ditemani oleh Soah yang tidur di sampingnya Wujin. Pagi harinya, di saat mereka sedang sarapan, Jiho mengatakan bahwa pekan depan akan diadakan konser di sekolahnya. Jiho meminta ayah dan ibunya untuk menghadiri acara tersebut. Setelah Jiho dan Wujin berangkat sekolah dan bekerja, Soah yang sedang membersihkan lemari, ia pun tak sengaja menemukan buku diari miliknya waktu dulu. Soah lalu membacanya kembali dan menyempatkan untuk menulis diari lagi. Saat Wujin pulang kerja, ia melihat Soah sedang mengajarkan Jiho cara memasak telur dengan benar. Tak sampai di situ, esok harinya Soah kembali mengajarkan Jiho cara menjemur pakaian, cara membersihkan lantai menggunakan vacuum cleaner, dan juga cara menggosok rambut dengan benar. Di mana Soah ingin Jiho bisa hidup dengan mandiri tanpa bergantung kepada ayahnya. Hingga pada malam harinya, terlihat Soah sedang menangis terseduh-seduh saat ia melihat video masa kecil Jiho bersama Wujin. Pada keesokan harinya, di saat Wujin sedang bekerja, ia mendapat telepon dari seseorang yang meminta Wujin untuk segera menemuinya. Di sana sudah ada Jiho yang ternyata kedapatan sedang mengotori mobil mewah milik ayah temannya. Wujin langsung meminta maaf dan segera membawa Jiho pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, Jiho pun menangis. Karena temannya pernah bilang jika mobil ayahnya dicuci, maka hujan akan selalu turun. Itulah alasan kenapa Jiho mengotori mobil tadi. Jiho hanya tak ingin musim hujan segera berakhir, di mana Jiho takut ibunya akan kembali pergi meninggalkannya apabila musim hujan telah usai. Konser sekolah pun tiba, di mana saat Jiho akan segera tampil, ia terus mencari keberadaan ibu dan ayahnya. Akan tetapi, mereka berdua pun tidak ada di sana, yang mana itu membuat Jiho sangat bersedih. Tibalah saatnya Jiho dan teman-temannya tampil. Namun saat giliran Jiho untuk maju ke depan, seketika semua orang pun terdiam melihat raut wajah sedih yang ditampilkan Jiho. Selesai konser, teman Jiho memberitahunya bahwa hari itu matahari sudah bersinar terang, yang mana itu menandakan musim hujan telah usai. Jiho langsung bergegas pulang untuk mencari ibunya karena Jiho menyadari bahwa ibunya akan pergi meninggalkannya. Sementara itu, Wujin yang ingin menghadiri konser sekolah Jiho harus gagal karena ia harus menolong seseorang yang tenggelam di kolam. Namun waktu itu, ia juga malah pingsan di kolam renang dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Saat akan dibawa ke rumah sakit, Wujin pun tersadar dan langsung keluar dari mobil untuk mencari Jiho dan istrinya. Jiho pun menemukan ibunya di sebuah terowongan dan momen tersebut membuat keduanya bersedih. Karena tak lama lagi, mereka akan berpisah untuk selama-lamanya. Sebelum berpisah, ibunya menitip pesan kepada Jiho agar Jiho bisa hidup mandiri dan berjanji untuk selalu menjaga ayahnya yang sedang sakit. Beberapa hari setelah kepergian Soah, saat Wujin sedang minum obat, ia pun menemukan sebuah kunci dan surat di dalam bungkus obatnya. Wujin langsung pergi ke ruangan belakang mengikuti arahan dari surat tersebut. Lalu, ia pun membaca buku diari milik Soah. Di dalam buku diari tersebut, Soah menceritakan bahwa ia pertama kali jatuh cinta kepada Wujin saat ia tak sengaja bertemu di sebuah gang dekat sekolah waktu hujan deras. Dan kebetulan Soah juga satu kelas dengan Wujin.
Pada saat latihan dansa, sebenarnya Soah sengaja salah gerakan agar gurunya menyuruh Soah berpasangan dengan Wujin. Saat kelulusan sekolah, Soah sengaja membawa pulpen milik Wujin agar suatu saat nanti ia bisa bertemu lagi dengan Wujin. Setiap hari, Soah selalu menunggu dan menunggu telepon dari Wujin. Hingga pada suatu saat, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Wujin menelpon Soah yang tentu saja membuatnya kegirangan. Setelah itu, mereka pun berpacaran dan sering bertemu untuk berkencan. Hingga pada suatu hari, Wujin tiba-tiba memutuskan hubungan mereka. Dan itu membuat Soah sangat amat bersedih karena ia tak mau berpisah dengan Wujin. Setahun berlalu, Soah yang pulang kuliah tak sengaja melihat keberadaan Wujin di dekat kampusnya. Soah yang senang karena Wujin ada di sana, ia pun keluar dari mobil dan langsung mengejar Wujin. Namun, Soah pun harus tertabrak mobil hingga keadaannya koma. Saat tersadar, Soah sudah berada 8 tahun di masa depan. Di saat kecelakaan, ia masih berusia 25 tahun dan kembali bertemu dengan Wujin di usia 33 tahun sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Setelah menjalani beberapa minggu hidup bersama Wujin dan juga Jiho, Soah pun harus berpisah lagi dengan mereka. Namun faktanya saat tersadar dari kecelakaan tersebut, Soah masih berada di rumah sakit dan sang dokter pun mengatakan bahwa ia baru tersadar setelah koma selama 6 minggu. Setelah sehat kembali, Soah merasa bahwa semua yang telah terjadi kepadanya hanyalah sebatas mimpi yang seperti kenyataan. Namun berkat mimpinya itu, Soah jadi tahu bahwa dulu Wujin memutuskan hubungannya dengan Soah karena Wujin tak ingin membebani wanita yang paling ia cintai hanya karena penyakitnya. Akan tetapi, menyadari bahwa ia selamat dalam kecelakaan tersebut, Soah pun langsung berpikir bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan jika ia hidup dan menikah dengan Wujin. Karena di masa depan, Wujin dan Jiho sudah menunggu kehadirannya. Meski ia tahu bahwa ia akan meninggal di usia 32 tahun dan meninggalkan Jiho yang masih kecil. Karena yang paling penting, Soah akan merasa sangat bahagia jika hidup bersama Wujin dan mempunyai anak yang bernama Jiho. Untuk itu, Soah pun memutuskan pergi menemui Wujin dan melanjutkan sisa hidupnya bersama Wujin. 만나러 갑니다. Dan film pun